kemana-mana otak kau. Kau nggak mencerna, nggak nyambung, nggak tahu masalahnya. Justru aku tahu masalahnya, makanya aku berpikir-pikir terus. Kenapa aku berani mengatakan Sela nggak salah? Karena Sela tidak pernah menduga. Kalau Sela tahu dari awal bahwa si dia ini nggak boleh ke Mekah, Sela nggak akan kasih itu duit. Kalau misalnya dari awal, oh ternyata banci nggak boleh pakai kena, ternyata banci tidak boleh ke Mekah umroh dengan berpakaian perempuan. Kalau Sela tahu, dia tidak akan memberikan duit atau hotel segala macam. Tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin. Seandainya posisinya si Sela itu ada di aku akan melakukan dengan yang sama. Kalau seandainya di aku, pasti aku akan bilang ya udahlah. Toh juga nggak pernah kepikiran di pikiran Bunda, nggak pernah kepikiran kalau si manusia ini akan jadi masalah gitu. Karena 1, 2, 3 kali dia nggak masalah, jadi nggak kepikiran lagi. Ya udahlah, berarti aman-aman aja gitu kan. Tapi pada akhirnya kan iya deh, gantengnya lelaki di belakang Bunda. Ya Allah. Ganteng banget lelaki di belakang Bunda. Santai, jangan tegang dulu. Ini Bunda lagi ngomongnya karena Bunda lagi kerja, ini abis pulang kerja ngomongnya ini. Kalau udah tidur, udah makan, udah beda lagi nanti pikiran Bunda. Ini Bunda lagi enak-enaknya nih. Jadi kalian cerna ya kalimat Bunda. Karena Bunda udah tahu jalan ceritanya. Aku udah Bunda pikir-pikir selama Bunda kerja. Sampai Bunda di kasir mikirin terus. Aku mungkin berbeda sama kalian, tapi mungkin ada yang sama kayak Bunda. Tunggu dulu. Udah, kita sambung lagi. Nah, karena kan si Sela ini kan tidak ada mensponsorin. Si orang ini kan datang teket-teket ke Sela. Ceritanya kan minta naikin umroh ya kan. Si Sela kan tidak memberikan, dia cuma kasih duit. Ya udahlah, sekedar nolong lah istilah kata. Ya udahlah. Tapi kan Sela nggak mikir. Dia nggak pernah kepikir bahwa akan terjadi hal yang seperti ini, karena dia berpikir ya udah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin selamanya nggak masalah gitu. Dia itu gini, sekarang gini, mau dia dibilang ambasadornya itu kayak mau ngendo seumur hidup, kayak persoalannya sekarang adalah si orang ini tidak boleh ke Mekah dengan berpakaian perempuan karena dinyatakan bahwa dia berkelamin laki-laki. Itu persoalannya, itu pokok pembicaraannya sekarang. Kalau dibilang mau dia brand ambassador, mau dia endorse seumur hidup, tidak ada persoalan di situ. Kasus yang paling diutamakan adalah kesalahan kenapa dia kebobolan bisa ke sana. Itu intinya. Lalu menyebar kemana-mana. Jadi sebenarnya masalahnya hanya satu. Kenapa dia bisa ke Mekah sementara jenis kelamin dia penggantian jenis kelamin, ya kan? Sedangkan dia kodratnya laki-laki, itu pembahasannya. Paham? Tunggu, kita ngomong dengan santai. Udah kebuka lagi. Bentar ya. Banyaknya malu. Udah, kita nggak usah ngomong di sini, nanti aja nyambung di rumah ya. Jadi kalian pikirkan dulu omongan Bunda. Ini Bunda pulang, ini gue ngomong dengan Bunda habis kerja. Jadi otak Bunda tuh masih
masih teket, masih ini, masih tajam. Kalau udah besok bangun, udah besok minum kopi udah nggak bisa lagi aku mikir, nggak suka aku. Ini Bunda lagi serius. Kenapa Bunda berani nanti aja di rumah aja. Jadi semua itu kesalahan itu tidak pada si Sela. Si Sela tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah berpikir ini terjadi. Kalau mau dibilang kesalahan dari awal. Kenapa tidak ada kenapa tidak ada yang bersuara, atau kenapa kasus ini tidak terungkap di awal-awal? Karena gini, sekali orang ketahuan maling, orang nggak akan percaya lagi. Ibarat seperti itu. Sekali dia udah ketahuan tidak boleh ke Arab Saudi, dan karena dia dinyatakan kodratnya laki-laki, Sela nggak akan mau. Sela tidak akan pernah mungkin Sela mau itu membantu, menolong, endos tai babi lah segala macam, tidak akan pernah mau, karena dia akan takut bermasalah. Tapi karena Sela berpikir bahwa udahlah, dia nggak bukan gini, udahlah, bukan kena udahlah, tapi bener-bener Sela ini tidak akan pernah berpikir akan seperti ini imbasnya. Jadi ibarat kata Sela ini dibawa, jadi si orang ini membawa sial sebenarnya, membawa sial ke badannya si Sela. Ketimpa sial dari orang ini gitu loh. Udah Bun, kita tonton aja sudah. Ya Bunda kan kenal Sela, aku kenal Sela. Kalau aku nggak kenal Sela, aku nggak mau nanggapin. Karena aku kemarin telepon sama Sela, dia menangis, dia stres. Bunda nggak bisa berbuat apa-apa. Bunda nggak bisa kasih nasihat karena Bunda cuman bilang ya ini udah kayak mana ya udah. Tapi pada saat itu Bunda nggak tahu mau ngomong apa, karena Bunda udah nggak tahu berbuat apa-apa. Karena aku sama Sela kan dekat, Ivan sama Sela dekat. Kalau misalnya di luar dari Sela mungkin Bunda nggak mau tahu, karena Sela, Bunda, Ivan itu dekat, teman. Jadi setidaknya Bunda toleransi. Bunda tidak boleh juga terlalu masa bodoh. Ini temen, bukan orang lain. Dan dia pernah kasih aku duit, dan aku pernah makan rezekinya dia. Dia pernah kasih aku 250 juta. Ditambah lagi dia pernah kasih aku 60 juta. Setiap kali aku ketemu dia kasih aku lagi duit. Sampai Bunda pernah bilang, udah Sela, kau udah terlalu banyak ngasih Bunda duit. Udahlah, kalau ketemu gak usah terlalu kasih Bunda duit lagi lah. Suka-suka kau aja ngasih Bunda. Karena dia udah, itu orang apa patung sih? Karena dia udah terlalu baik. Jadi dalam kasus ini Bunda kayaknya terpanggil kayak gini. Kok gue tega ya, di saat Sela ini lagi dihujat, dibully sama orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan Bunda. Nggak suka aku Bunda bahas ini terus. Kau nggak usah tonton, nggak usah kau tonton, nggak usah kau dengar, ya. Lebih nggak suka lagi kalau aku tidak membela. Terserah orang berpikiran apa. Terserah orang mau berpikir apa. Yang penting Bunda sudah apa ya namanya. Si Sela juga ngomong sama Bunda, Bun tolonglah bantu aku. Karena dia kayak tertekan. Dia nggak tahu berbuat apa karena dia niatnya memang baik. Cuman dia salah apa yang ngomongnya ya. Dibilang dia salah, dia nggak salah, cuman memang ketimpa sial aja. Ketimpa sial, gimana sih kalau orang ketimpa sial? Ketimpa apes gitu loh, apes aja sebenarnya. Tapi kalau dipikir dia nggak salah, karena dia nggak pernah berpikir seperti itu. Kalau dibilang kena Sela nih kali ini, kok Sela kan tahu, masa Sela nggak tahu dia banci? Otomatis Sela tahu lah, karena Sela udah kenal lama. Nggak mungkin Sela nggak tahu. Sela tahu, dan itu nggak mungkin enggak. Sela tahu dia banci, tapi Sela tidak pernah tahu kalau banci ini tidak bisa ke Mekah dengan kodratnya yang laki-laki tadi ini. Karena Sela pikir aman-aman aja.
Dan itu nggak akan terungkap, tidak terkepikirkan, tidak terpikir sepersen pun di pikiran si Sela. Kalau posisinya si Sela itu ada di Bunda, mungkin dengan pemikiran yang sama, nggak kepikiran juga di pikiran Bunda, enggak, karena 1, 2 kali, 3 kali nggak ada masalah dan nggak ada pikiran ke sono-sono. Ini kan kayak gebrak apa ya, kayak Bunda lab gini bela Sela karena Sela minta tolong Bunda. Dia tidak minta tolong, dia minta tolong sama Bunda, cuma dia minta tolong Bun, dia karena sebenarnya bukan dia minta tolong, tapi Bunda menawarkan, ya udah tenang aja, nanti kalau ada waktu kita Bunda jelaskan. Tapi Bunda harus mikir dulu nih, pemecahan ini gimana ini, selama berapa hari ini Bunda mikir terus sampai akhirnya tadi Bunda lagi kerja mikir terus, Bunda tegang kali di otak Bunda itu. Dan itu juga yang membuat Bunda jadi betah. Nächster Halt, Ritterstraße. Ausstelling. Jadi ini mungkin ada yang sama, mungkin kalian nggak sama kayak Bunda kali ya. Ini karena Bunda ini, aku harus belajar bijak dalam menanggapi. Aku harus bijak dan tidak boleh awalnya Bunda juga berpikir sama, si Sela salah gitu loh, karena Bunda nggak berpikir-pikir lagi, Bunda nggak mengkaji-kaji. Kalau misalnya cuma dapat informasi, oh Sela, karena Bunda juga bilang sama Sela, kau udah salah Sela, kenapa kau pakai dia, kenapa kau naikkan dia umroh. Tapi ketika Sela bilang, aku juga nggak tahu Mak, aku juga nggak tahu Bunda, aku juga kayaknya kayak mana, kata dia, kayak memang ini. Dia kayak nggak bisa ngomong tuh, tapi Bunda paham yang dia maksud, sehingga Bunda yang memikirkan. Ngeri nggak sih otak Bunda, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ntar kita sambung lagi ya. Udah Bun, jangan udah dong. Jangan udah. Merokok deh, ya Allah. Lakinya pendek, perempuannya tinggi. Kayak mana ngewongnya itu? Bahas lain aja Bunda. Nggak bisa aku bahas yang lain. Nggak ada di pikiranku yang lain. Cuman itu yang ada. Satu-satunya ya udah, kita nggak usah bahas Bunda total. Satu-satunya Bunda matikan HP. Karena Bunda masih tegang ini. Bunda mau ngomong sama siapa? Kalau nggak ngomong sama anak-anak Bunda. Karena Bunda nggak tahu, tiba-tiba datang aja di otak Bunda, mikir. Kepikiran, gimana sih kepikiran? Kepikiran tapi Bunda nggak tahu mau ngomong sama siapa. Ngerti nggak? Kepikiran aja sepanjang sampai Bunda ngoceh-ngoceh sendiri tadi di sana. Ngoceh-ngoceh sendiri, sampai Bunda ngoceh sendiri sambil kerja sambil ngoceh. Mungkin orang pada bilang kali ya, ini perempuan kenapa ya kok mulutnya ngoceh-ngoceh sendirian? Kayak orang gila jadinya Bunda tadi itu. Karena Bunda mencari solusinya gitu, mencari sebab dan akibatnya apa gitu. Apa sebabnya dan mengapa terjadi gitu loh. Ngerti gak sih? Ngomongnya kayak mana ya? Tunggu ya, kita pulang. Ya apa tuh merah-merah? Nerima duit gak apa-apa, tapi pas live jangan bahas. Kayak mana sih, gak ngerti maksudnya. Gak apa-apa kita bahas, ini udah terlanjur. Ini bukan rahasia publik. Ini tidak ada rahasia lagi. Ini udah, kecuali ini sesuatu yang bukan rahasia. Ini sudah, semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu kasus ini. Tapi ada yang berbeda pandang, ada yang berbeda pandang. Nah, berbeda asumsi. Nah, Bunda dengan asumsi dengan pemikiran Bunda. Ya kan?
Mungkin bunda beda sama kalian semua. Ya. Tapi mungkin ada juga yang sama kayak bunda pemikirannya. Tapi nggak bisa mungkin bunda mewakili dari orang-orang yang sepemikiran dengan bunda. Paham? Ntar aja ngomong di rumah biar tenang. Soalnya kalau ngomong-ngomong gini nggak bisa di jalanan, nanti kalian nggak denger. Terpotong-potong lagi nanti. Duduk diam, tenang sambil makan. Mending diam aja bun. Nggak penting. Kenapa mesti harus diam? Nggak ada masalahnya ini. Jangan terlalu ini terlalu lebay. Jangan terlalu yang dianggap nanti berbahaya. Ini nggak ada bahayanya. Ini cuman diskusi. Istilah kata bunda ini diskusi sama kalian. Istilah kata bunda memberikan pendapat. Kalau kalian nggak suka ya udah nggak usah tonton. Ya mati sana. Tidur. Biar aja bunda ngoceh sendiri. Nggak ada yang nonton. Nggak penting juga buat bunda. Daripada bunda ngoceh nggak bisa tidur. Daripada bunda ngoceh nanti bunda nggak bisa tidur ngoceh-ngoceh. Kalau nggak ini ibarat kata unek-unek yang harus bunda keluarkan. Ngerti nggak? Matiin aja HP-nya. Kasih orang aja HP-nya. Bunda diam kau. Jangan bawel kau. Nggak mau denger silahkan. Ya, aku punya cara sendiri. Ini mukanya kayak mana orang ini? Oh, kirain tadi mukanya orang Cina gendut kayak karton gitu mukanya. Lupanya mukanya manusia. Tadi bunda tengok, orang apa ini? Kok matanya gede kali, pipinya tembem. Ternyata ini mantelnya itu. Tunggu ya. Alhamdulillah bunda kerja 9 jam. Ya Allah selamat aku. Aduh selamat akhirnya kan. Hari pertama loh. Setelah sebulan bunda itu kerja. Ya Allah. Untung aja semua masih ingat di pikiran bunda. Kasir lah, inilah, itulah. Semua bunda kerjakan hari ini. Hebat loh bunda ini. Karena kalau bunda baca komen berkali-kali loh. Kalau bunda baca komen bisa berkali-kali loh. Aneh pula ya. Apa karena bunda serius dalam bekerja kali ya? Hah? Sementara baca komen bisa berulang-ulang. Ya karena bunda biasa dengan bahasa Jerman. Bunda biasa dengan bahasa Jerman. Jadi bunda tuh kalau baca komen-komen bahasa Indonesia yang terbalik-balik bunda masih capeknya. Hari ini bunda makan enak ya. Bahas yang lain bun. Nggak usah kau suruh-suruh aku bahas yang lain. Karena bunda takut juga dosa. Aku takut dosa ketika aku menuduh Sela yang salah. Aku takut dosa. Aku nggak mau terpengaruh. Aku nggak mau terpengaruh. Aku nggak mau ketimpa dosa juga. Ikut-ikutan lalu aku ketimpa dosa. Assalamualaikum. Aku nggak mau nanggung dosa. Aku nggak mau ikut menuduh. Karena kita sama-sama nggak tahu persoalannya. Tapi kan dengan berjalannya waktu, lama-lama bunda mikir. Aduh, capeknya. Aduh, mana ini bunda? Aduh, capeknya. Alhamdulillah ya Allah. Selesai kerjaan bunda. Aduh. Alhamdulillah udah sampai rumah ya. Senang aku. Alhamdulillah bunda udah sampai rumah. Bahagianya rasanya. Tadi bunda